Kabutnya sangat tebal sehingga mencegah perasaan ilahinya dari menyebar terlalu jauh. The Thunder Beast mengeluarkan raungan dan masuk ke dalam kabut. Guntur menutupi tubuhnya saat turun melalui kabut. Guntur mencairkan kabut dalam jumlah besar saat mereka turun. Duduk di Thunder Beast, mata Wang Lin menyala dan dia menampar tasnya. Formasi pedang 7 bintang terbang keluar dan dengan cepat berputar untuk membersihkan jalan. Dengan pengalaman dari waktu lalu, Wang Lin memiliki pemahaman yang baik tentang planet Yunxia. Kecepatannya tidak cepat dan bahkan bisa dianggap lambat. Setiap kali Thunder Beast mengeluarkan raungan dan ingin pergi lebih cepat, Wang Lin akan menghentikannya. Meskipun kecepatannya lambat, itu stabil. Dengan formasi pedang 7 bintang, mereka dengan mudah membersihkan jalan dan mendekati permukaan planet. Wang Lin menghitung jarak yang diperlukan baginya untuk melewati kabut terakhir kali, dan kapan harus sudah kurang dari 1000 kaki tersisa, dia tiba-tiba merasakan perasaan krisis di hatinya. The Thunder Beast mendeteksi bahaya ini lebih awal. Tanpa menunggu pesanan Wang Lin, segera berubah arah dan ditagih keluar. Tentakel ramping muncul seperti afterimage dan menyapu di mana Wang Lin berada. Itu terlalu cepat dan sepertinya hanya membuat lubang kecil melalui kabut. Untungnya, Thunder Beast menghindar dengan cukup cepat. Tentakel yang direntangkan melambai-lambai sebelum segera menarik diri. Namun, ketika sedang mundur, ia melilit formasi pedang bintang 7 Wang Lin. Tampaknya membawa kekuatan bagian yang kuat saat menarik formasi pedang 7 bintang ke bawah. Ekspresi Wang Lin suram. Jika dia tidak tahu bahaya dan telah bergegas turun, dia tidak akan bisa menghindari tentakel. Untungnya, dia tidak pergi terlalu cepat, sehingga Thunder Beast bisa menghindarinya. Tentakel berisi kemampuan yang kuat. Ketika menyentuh formasi pedang bintang 7, itu membuatnya jadi dia tidak bisa mengendalikan pedang. Tentakel ini terlihat akrab, Wang Lin diam-diam merenung sebentar sebelum matanya menyala dan dia mengenali asal dari tentakel. Wang Lin tersentak. Hal ini sangat mirip dengan bentuk ketiga Maogazer ular. Ular Maogazer memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk tidak aktif tanpa kekuatan ofensif. Ketika Wang Lin pertama kali datang ke sini, itu adalah kondisi di mana Maogazer Serpent berada. Bentuk kedua adalah ketika semua tentakel ditarik dan Maogazer Serpent akan berubah menjadi berbagai bentuk. Maogazer Serpent saat ini berada di negara ini. Bentuk ketiga adalah bentuk serangan. Semua tentakel akan diperpanjang dan bisa memperpanjang selama Maogazer Serpent itu sendiri. Jika seseorang menemukan Maogazer Serpent dalam bentuk ini, mereka harus melarikan diri, atau mereka akan diserang. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Lin menjadi semakin suram. Dia melihat sisa 1000 kaki kabut dan mulai ragu-ragu. Ketika aku datang ke sini terakhir kali, ada 2 ular Maogazer di sini. Satu berada di kondisi pertama dan yang kedua sedang tidur. Mengapa mereka berubah sekarang? Aku tidak tahu dari mana Maogazer Serpent milik tentakel itu, Wang Lin merenung sejenak. Jika dia pergi sekarang, tidak hanya dia akan membuang-buang waktu mengumpulkan buah surgawi ketinggian, dia juga akan kehilangan formasi pedang 7 bintang. Aku kehilangan harta sebelum aku bahkan mendekati. Wang Lin mata menyala dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia benar-benar tidak mau pergi seperti ini. Dia menepuk kepala Thunder Beast dan kemudian menerjang melalui kabut, tetapi itu tidak mengeluarkan raungan. Setelah meninggalkan kabut, indera ilahinya tidak lagi terhambat. Adegan yang muncul di depannya membuatnya menghirup udara dingin. Bumi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tanaman yang bergoyang dari sebelumnya telah menghilang dan diganti dengan tentakel yang panjang. Tentakel ini berwarna merah gelap dan mengeluarkan kekuatan misterius. Ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Rasa ilahinya menyebar dan dia dengan hati-hati memindai daerah itu sebelum menghembuskan napas lega. Panjangnya hanya 10.000 kaki. Itu berarti hanya menuju bentuk ketiga tetapi belum sepenuhnya terbangun. Namun, tanpa stimulasi, tidak mungkin bagi ular Maogazer menjadi seperti ini. Seseorang pasti datang ke sini dalam 100 tahun terakhir. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, bahkan jika seseorang datang, itu adalah tidak mungkin bagi mereka untuk merangsang itu berubah menjadi bentuk ketiga. Hal ini aneh. Wang Lin melompat dari Thunder Beast dan merenung. Dia melihat ke arah Thunder Beast dan berbicara seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa mendeteksi bahaya di sini. Jika kamu masih tidak mau kembali ke kereta perang, itu hanya akan meningkatkan bahaya bagi kita berdua. Thunder Beast melambaikan kepala besarnya dan mulai merenung. Itu melirik tentakel yang keluar dari tanah dan menunjukkan ekspresi jijik. Wang Lin mengerutkan kening dan hanya memutuskan untuk mengabaikannya. Dia bergerak maju tanpa menimbulkan gangguan. Dia bergerak perlahan dan hati-hati saat dia berjalan di antara tentakel. Di matanya, masing-masing tentakel ini berisi kekuatan serangan yang menakutkan. Sementara Wang Lin terbang, salah satu tentakel di depannya tiba-tiba menyerang ke arahnya. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas ke arahnya. Angin kuat yang diciptakan oleh kekuatan ini meniup rambut Wang Lin ke belakang. Angin itu seperti pisau saat mengenai wajahnya. Dia telah waspada dan dengan hati-hati mengamati tentakel ini. Ketika tentakel menyerang, dia melihat akar tentakel sedikit berubah. Dalam sekejap, Wang Lin berteleportasi.
Dia begitu cepat sehingga menciptakan afterimage. Tentakel mengenai afterimage sebelum perlahan-lahan menarik dan kembali normal. Sosok Wang Lin muncul di udara. Dia menatap tentakel di tanah dan alisnya merajut lebih erat. Untuk membuat Maungazer Serpent jatuh di bawah pengaruh buah Ascension Surgawi, mereka harus digunakan pada titik sensitifnya. Namun, melakukan itu akan merepotkan dengan tentakel ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menampar tasnya memegang dan sejumlah besar buah Ascension Surgawi terbang di sekitarnya. Mata Wang Lin menyala, tangan kanannya mengulurkan tangan, dan dia berkata, "Perbaiki." Suara ledakan renyah bisa terdengar saat buah surgawi langit semua hancur dan berubah menjadi cairan merah yang terkondensasi bersama. Tangan Wang Lin membentuk segel saat dia meludahkan seteguk energi asal yang mengelilingi cairan. Energi asalnya berubah menjadi api dan kemudian kabut merah mulai disaring keluar dari cairan. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika ia meraih kabut dan menyerbu ke tanah. Dia mendorong tangannya ke bawah dan kabut merah bergegas menuju tentakel. Dalam sekejap mata, kabut itu menyebar lebih dari 1000 kaki. Kabut merah yang tebal mengelilingi tentakel. Tentunya jauh lebih mudah bagi tentakel untuk menyerap buah-buahan dalam bentuk kabut. Lusinan tentakel di dalam area tersebut secara bertahap memperlambat goyangan mereka. Itu sama dengan manusia mabuk. Tentakel merah tua dengan cepat berubah menjadi merah tua. Wang Lin dengan hati-hati turun dan bergerak di antara tentakel. Tentakel tampaknya benar-benar mengabaikannya, yang membuat Wang Lin menghela napas lega. Tak lama setelah itu, dia akhirnya mendarat di tanah. Ada adegan di ingatan dewa kuno tentang tempat sensitif Maungazer Serpent. Itu adalah akar dari tentakel. Hanya sedikit rangsangan kecil di sana yang akan menstimulasi seluruh tubuh. Wang Lin dengan hati-hati mengeluarkan buah Ascension Surgawi, biasanya puluhan sekaligus, dan mengolahnya menjadi cairan merah. Setelah membatasi mereka, dia membiarkan cairan merah bergabung dengan akar tentakel. Ketika dia melakukan ini, dia sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dan rasa ilahinya menyebar. Kemerahan dari tentakel dengan cepat menghilang, dan Wang Lin tahu dia tidak punya banyak waktu. Setelah menempatkan cairan merah di akar tentakel terakhir, ia dengan cepat terbang keluar. Hampir pada saat ia terbang keluar, kabut merah menghilang. Warna tentakel berubah dari merah-merah ke merah tua. Namun, ada tonjolan pada tentakel yang bergerak ke bawah tanah. Ketika Wang Lin melihat ini, dia mengenali adegan ini. Ini adalah Maungazer Serpent yang mengeluarkan racun dari tubuhnya seperti manusia menggunakan toilet. The Thunder Beast telah melihat Wang Lin dari langit, dan itu sedikit kesal. Ketika melihat tentakel di tanah, penghinaan di matanya menjadi lebih kuat. Itu bergerak maju dan dibebankan langsung ke tanah. Badai petir keluar dari tubuhnya dan suara gemuruh ditransmisikan di seluruh planet. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Sialan binatang, cepat kembali!" Baru saja pada saat ini, tanah bergetar seolah seluruh planet telah menjadi hidup. Semua tentakel berhenti bergoyang dan langsung meluas ke arah Thunder Beast. Ada terlalu banyak tentakel yang datang dari tanah. Pada mulanya binatang guntur dipenuhi dengan penghinaan ketika gerendel petir ditransmisikan melalui tentakel dan ke tanah. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan misterius datang dari tentakel dan tentakel mengeluarkan merah cahaya. Lampu merah ini menyilaukan, dan dalam sekejap seluruh planet menjadi merah. Tentakel itu bergerak lebih cepat, dan dalam sekejap mata, mereka membungkus petir guntur. Tidak peduli seberapa keras Thunder Beast berjuang atau melepaskan guntur, itu tidak berpengaruh pada tentakel. Itu tidak bisa menghancurkan bahkan satu tentakel. Wang Lin jauh, dan ekspresinya sangat suram. Maungazer Serpent dalam bentuk ketiga sangat sensitif terhadap suara, jadi semakin banyak Thunder Beast meraung, semakin erat tentakel yang melilitnya. Rasa jijik di mata Thunder Beast perlahan-lahan menghilang dan digantikan dengan rasa takut. Wang Lin mengirim transmisi suara. Berhenti meraung. Wajahnya dingin ketika dia mengeluarkan buah Ascension Celestial. Pada saat ini di inti planet Yunxia, sesosok kurus sedang duduk di dalam gua yang luas. Di luar tubuhnya ada tungku besar. Untaian tentakel setebal lengan melingkari tungku. Tentakel terus-menerus bergoyang seolah-olah mereka menyerap sesuatu. Ekspresi pria tua itu suram ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya menjadi lebih suram. Dinding gua mulai bergerak dan sejumlah besar kabut merah masuk. Ada juga beberapa kotoran berbau busuk yang mengandung petir, yang membuat bau lebih buruk. Orang tua itu tamak. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali tempat ini sebagai tempat di mana Maungazer Serpent menyerap nutrisi dan mengeluarkan limbah. Wang Lin menampar tasnya untuk memegang dan mengeluarkan sejumlah besar buah surgawi. Dia dengan tenang melihat Thunder Beast yang berjuang melawan tentakel tetapi tidak lagi berani mengaum. Dia melambaikan tangan kanannya dan semua buah hancur menjadi jus. Setelah disempurnakan oleh energi asalnya, jus menjadi kabut merah. Wang Lin melangkah maju dengan kabut merah dan muncul di sebelah Thunder Beast yang terperangkap. Dia tanpa ampun menekan dengan kabut merah. Ada beberapa suara retak tajam saat kabut menyebar di sekitar Thunder Beast. Pegang tentakel sedikit melonggarkan dan warnanya mulai berubah menjadi merah padam. Mengambil keuntungan dari melemahnya tentakel, binatang guntur menutupi dirinya dalam guntur.
Kemudian tubuhnya yang besar menyusut hingga berubah menjadi kereta dan akhirnya menyerbu. Tangan kiri Wang Lin mengulurkan tangan dan memasukkan kereta perang pembunuh dewa ke dalam tas pegangannya. Jelas bahwa Thunder Beast ketakutan. Awalnya, itu tidak mau kembali ke tas, tapi sekarang kompromi. Setelah menyingkirkan Thunder Beast, Wang Lin mulai bergerak. Dia akan menggunakan kabut merah untuk melemahkan sementara tentakel sebelum menyegel tetesan jus di akarnya. Dia mengulanginya lagi dan lagi. Beruntung dia memiliki buah surgawi yang jauh lebih banyak daripada yang dia butuhkan, atau dia akan kehabisan waktu yang lama. Wang Lin sangat berhati-hati di sepanjang jalan dan sangat waspada. Setelah beberapa hari, dia akhirnya memasukkan jus buah surgawi ke dalam sebagian besar tentakel di planet ini. Sekitar 70% hingga 80% dari tentakel ular Moongazer ini memiliki sari dari Celestial Ascension buah disegel di dalamnya. Begitu aku mengaktifkan pembatasan, segel akan runtuh. Sayangnya, semua buah Ascension surgawi sekarang hilang. Jika setiap tentakel terpengaruh, itu akan sempurna. Wang Lin merenung sedikit dan menyerah pada gagasan untuk pergi mencari lebih banyak buah Ascension surgawi. Tempat ini terlalu aneh, dan Wang Lin takut akan ada perubahan baru pada saat dia datang berikutnya. Begitu Moongazer Serpent ini benar-benar terbangun, buah Ascension surgawi tidak akan berguna melawannya. Mata Wang Lin menyala dan tubuhnya tenggelam di bawah tanah. Bumi dipenuhi dengan cairan kental, jadi dia harus mengaktifkan energi spiritual celestial di tubuhnya untuk memaksanya pergi. Tanpa jeda, Wang Lin dengan hati-hati dibebankan ke vena logam yang jauh di bawah bumi. Namun, setelah turun sebentar, mata Wang Lin bersinar dan dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Wang Lin menemukan fluktuasi halus energi spiritual celestial di dalam tanah di sekitar sini. Energi spiritual celestial ini terperangkap di dalam cairan kental. Wang Lin jelas ingat bahwa cairan itu keruh dan tidak memiliki jejak energi spiritual celestial terakhir kali dia ada di sini. Sepertinya seseorang datang ke sini dalam 100 tahun terakhir. Mereka masuk jauh ke dalam Moongazer Serpent dan menggunakan mantra yang kuat. Inilah mengapa ada energi spiritual celestial yang terperangkap di tanah dan mengapa Moongazer Serpent perlahan-lahan berubah ke bentuk ketiga dari bentuk kedua. Wang Lin merenung saat dia tenggelam. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba di tempat vena logam itu, yang juga merupakan tulang dari Moongazer Serpent. Nyala api muncul dan menerangi kegelapan di sekitar tulang. Mata Wang Lin mulai bersinar. Tujuannya untuk datang ke sini adalah ini. Dia meletakkan tangan kanannya di tulang dan akan menyerapnya. Namun, dia segera berhenti dan mulai merenungkan. Untuk dapat menyebabkan ular Moongazer mengubah keadaan berarti kultivasi orang ini mengejutkan. Jika orang seperti ini sudah mati, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika dia masih bersembunyi atau terjebak di sini, maka ketika aku mengambil tulang dan melepaskan buah Ascension surgawi, sangat mungkin bahwa orang itu akan muncul. Jika ini masalahnya, maka itu akan menambah banyak variabel. Wang Lin menarik tangan kanannya. Setelah merenung sebentar, dia terbang di sepanjang tulang. Dia memutuskan untuk hati-hati mencari di daerah itu untuk melihat apakah ada kultivator lain di sekitarnya. Ketika Wang Lin perlu berhati-hati, dia selalu sangat berhati-hati. Ini terutama benar untuk saat seperti ini, di mana dia bisa dengan mudah mati jika dia ceroboh. Dia tidak bisa tidak berhati-hati. Mengambil tulang dari tubuh Moongazer Serpent ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 momen paling berbahaya dalam hidupku. Mata Wang Lin menyala dan menjadi lebih hati-hati. Kembali ke tanah dewa kuno, dia mengandalkan akal. Di alam surgawi, ia mengandalkan kehati-hatian. Di Demon Spirit Land, dia mengandalkan tekad. Dia mengikuti tulang itu dan bergerak maju. Setelah waktu yang lama, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar terang ketika dia menatap tulang di depannya. Ada celah besar pada tulang, dan ada lapisan lendir kering di atasnya. Jelas bahwa ini karena waktu yang sangat lama telah berlalu. Celah ini sangat dalam, meskipun tidak cukup untuk memotong tulang menjadi 2. Wang Lin jelas ingat bahwa retakan ini tidak ada saat terakhir kali dia berada di sini. Setelah dengan hati-hati bergerak maju, Wang Lin dengan hati-hati memeriksanya, dan matanya menjadi serius. Tidak heran ular Moongazer berubah menjadi bentuk ketiga. Rasa sakit yang disebabkan oleh cedera semacam ini sudah cukup untuk benar-benar membuatnya marah. Orang yang melukainya jelas tidak tahu apa-apa tentang ular Moongazer, atau mereka tidak akan berani melakukan ini. Wang Lin mengungkapkan cemoohan, lalu dia bergerak dan pergi berkeliling. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat celah itu sekali lagi. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah merenung sebentar, dia kembali ke celah, dan matanya mengikuti lendir kering. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba bersinar dan tangan kanannya melambai pada lendir yang mengering. Energi spiritual langit segera muncul dan angin surga mulai bertiup. Lendir kering langsung meleleh, mengungkapkan celah yang dalam di bawahnya. Di kedalaman celah itu terdapat gunung besar. Lendir itu menghalangi jalan sebelumnya, jadi Wang Lin tidak melakukannya bisa melihatnya. Selain itu, gunung itu hampir sepenuhnya berasimilasi dengan tulang, jadi hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ketika Wang Lin bergerak beberapa detik yang lalu, ia menemukan bahwa energi spiritual celestial di sini jauh lebih padat daripada di tempat lain.
Sumber energi spiritual celestial adalah celah itu. Saat menatap gunung yang berasimilasi dengan tulang Moongazer Serpent, cahaya di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan cahaya misterius. Keserakahan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi suram. Wang Lin telah melihat gunung ini sebelumnya. Ini adalah harta yang diambil oleh keserakahan dan mengeluarkan jiwa gunung. Mereka memang mengejar aku. Mata Wang Lin berbinar. Sekarang dia tidak lagi ingin mengambil tulang Moongazer Serpent. Aku hanya tidak tahu apakah mereka semua datang, atau apakah hanya beberapa orang yang datang, atau apakah hanya keserakahan datang. Wang Lin menggosok dagunya saat dia menatap gunung. Dia bergerak maju dan langsung menuju celah itu. Dinding tulangnya tidak rata dan sejumlah besar biji logam mengeluarkan lampu merah. Itu terlihat sangat indah. Formasi pedang bintang 7 telah diambil oleh tentakel dan aku tidak tahu kemana perginya. Namun, aku tidak bisa melepaskan gunung ini. Dengan status dan kebiasaan Great, harta karunnya tidak bisa sederhana. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum tiba di sebelah gunung. Tapi gunung sudah berasimilasi dengan tulang dan tidak mungkin membedakan keduanya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa logam api telah muncul di dalam gunung. Asimilasi sangat menyeluruh, jadi ini akan sedikit sulit. Aku tidak bisa menggunakan buah Ascension Celestial sekarang. Wang Lin merenung sebentar sebelum membentuk pedang dengan dua jarinya dan menguji ketangguhan gunung. Gunung ini sangat sulit, jarinya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi tetapi tidak meninggalkan bekas. Matanya menyala dan dia memindahkan sebagian energi pedang Ling Tianho ke jarinya. Dia menyerah untuk mendapatkan seluruh gunung. Sebagai gantinya, dia pergi mengitari bagian yang berasimilasi dan mengayun ke bawah. Sebuah retakan diam-diam muncul di gunung dan perlahan menyebar. Hanya ada kresek lembut ketika sisi dekat gunung terpisah dari tulang Moongazer Serpent. Posisi yang dipilih Wang Lin sangat cerdik. Dia benar-benar menghindari bagian yang berasimilasi, jadi dia tidak merangsang ular Moongazer. Setelah tiba di sisi lain, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan melambaikan jari-jarinya sekali lagi. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati, karena sisi gunung ini telah berasimilasi bahkan lebih dari sisi lainnya. Dua jari Wang Lin dengan hati-hati bergerak di sekitar gunung dan perlahan-lahan menghindari bagian yang berasimilasi. Tepat ketika dia akan sepenuhnya menghapus gunung, Wang Lin tiba-tiba merasakan kedinginan dari belakangnya yang membuat kulit kepalanya menggeliat. Dia bahkan tidak berani menyebarkan perasaan ilahi. Di bawah aura dingin ini, seolah-olah matanya terpejam dan ada pedang menunjuk di antara alisnya. Saat ini, perasaan ini muncul bersamaan dengan dinginnya punggungnya. Perasaan ini berlanjut dan menjadi lebih jelas. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika tangan kanannya meraih gunung yang telah diekstraksi. Dia segera mengisi daya dan tangan kirinya menunjuk ke belakang. Mantra stop. Semua ini terjadi dalam sekejap, tidak ada keraguan sama sekali. Saat Wang Lin bergerak, raungan datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat terbang keluar setelah meraih gunung. Dia segera memasukkan gunung ke dalam tasnya dan menyerbu ke bumi. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua itu. Raungan bergema di belakang tubuhnya, dan ketika dia terbang keluar, indera ilahinya menyebar. Dengan ngeri, dia melihat Moongazer Serpent kecil dengan 100 kaki tubuhnya di luar tanah dengan sisanya masih tersembunyi di bumi. Moongazer Serpent kecil ini dikelilingi oleh stop spell, yang memberi Wang Lin kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Setelah Wang Lin menghilang, Moongazer Serpent kecil mendapatkan kembali kendali, tetapi matanya merah. Itu mengaum sebelum menghilang kembali ke bumi. Wang Lin bergerak sangat cepat melalui bumi dan sudah jauh. Ini membuatnya semakin sadar betapa berbahayanya tempat ini. Berapa banyak ular Moongazer di sini? Ekspresi Wang Lin suram. Yang paling menakutkannya adalah penampilan Moongazer ular sangat aneh. Dia tidak menyadarinya mendekati sama sekali. Sudah lama sejak hal seperti ini terjadi padanya. Moongazer Serpent itu dalam bentuk ketiga. Keserakahan sialan itu, apa sebenarnya yang dia lakukan? Jika yang dia lakukan adalah menusuk gunung ke tulang Moongazer Serpent, itu pasti tidak akan seperti ini. Wang Lin tiba-tiba berhenti sambil melarikan diri. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Mungkinkah? Dalam ingatan Tusi, ada sesuatu di dalam Moongazer Serpent yang disebut Moon Flower. Itu sangat beracun, dan tidak ada selain darah dewa kuno yang bisa menyembuhkannya. Nilai item ini akan mulai berlaku ketika Moongazer Serpent mati. Itu akan menyebabkan seluruh Moongazer Serpent mengembang seperti balon sampai meledak. Ini akan membunuh semua yang ada di sistem bintang kecuali dewa-dewa kuno. Semakin besar Moongazer Serpent, semakin kuat ledakannya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada sisa-sisa ular Moongazer yang mati. Moon Flower ini adalah yang paling diperhatikan oleh ular Moongazer. Jika ada sesuatu yang membahayakan Moon Flower, itu akan membuat ular Moongazer marah untuk melenyapkan semua bahaya. Aku pernah mendengar bahwa keserakahan ini tidak pergi kemanapun jika tidak ada harta yang ditemukan. Mungkinkah dia salah mengira Moon Flower sebagai harta karun? Ekspresi Wang Lin suram. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi, Moon Flower tidak bisa dihilangkan. Jika itu dikeluarkan, maka itu akan segera meledak.
Jika ini benar, maka ledakan dari Moongazer Serpent sebesar ini dapat menghapus lebih dari setengah dari domain utara. Kulit kepala Wang Lin kesemutan. Jika tidak ada yang memprovokasi ular Moongazer, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak akan mati. Itu hanya akan tetap dalam bentuk kedua sampai secara alami mati. Bahkan kemudian, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan jika seseorang datang, dengan seberapa kuat ular Moongazer, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambil Moonflower, orang itu hanya akan menyerahkan hidup mereka. Jika ini adalah keserakahan mencari kematian, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Mata Wang Lin menyala dan dia terus mencari. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah mencari hampir setiap bagian dari Moongazer Serpent selain dari beberapa tempat yang tidak dapat diakses. Selama waktu ini, dia tidak menemukan lagi ular Moongazer. Jika dia tidak terbunuh oleh ular Moongazer, maka dia ditelan olehnya. Segala sesuatu yang ditelan oleh ular Moongazer berkumpul pada titik di mana penyerapan dan ekskresi terjadi. Aku perlu memeriksa tempat itu. Wang Lin bergerak cepat menuju lokasi itu. The Moongazer Serpent memiliki sistem sirkulasi sendiri. Ekskresinya tidak dikeluarkan ke dunia luar, ia malah diserap lagi oleh tubuh untuk mendapatkan nutrisi. Beberapa hari kemudian, Wang Lin dengan hati-hati tiba di lokasi penyerapan dan ekskresi ular Moongazer. Ada bau busuk yang berasal dari tanah di sekitar sini. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak pergi jauh tetapi berputar di sekitar tepi. Tepat ketika indera ilahinya menyebar, dia tiba-tiba mendengar pesan indera ilahi yang samar datang dari dalam. Apakah ada sesama kultivator di luar? Selamatkan aku dan akan ada hadiah besar. Mata Wang Lin menyipit. Dia sangat akrab dengan suara ini. Itu keserakahan. Rekan kultivator menyelamatkan aku memiliki banyak harta. Jika fellow kultivator menyelamatkan aku akan memberikan kamu semuanya. Di tempat penyerapan dan ekskresi Serpent Moongazer, tubuh Great sangat kurus. Dia telah kehilangan banyak daging, esensi darah, dan energi spiritual celestial untuk melawan kekuatan penyerapan di sini selama 100 tahun terakhir. Jika bukan karena tungku, dia pasti sudah berubah menjadi tidak ada apa-apa. Saat itu, dia merasakan ada harta yang kuat yang disembunyikan di sini. Dia hanya memiliki perasaan yang kuat saat dia mendapatkan tungku misterius ini. Dia tergoda oleh ini dan memasuki tempat ini. Planet Yunxia sangat tenang, dan dia berhasil masuk jauh ke tempat menuju harta yang dia rasakan. Harta karun yang menjadi perhatiannya adalah Moonflower Moongazer Serpentes. Di sepanjang jalan dia melihat vena logam, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia menusuk gunung surgawi ke dalamnya. Dia sangat serakah dan ingin mencabut sebagian besar sekaligus. Sayangnya, rasa sakit yang hebat ini menyebabkan ular Moongazer terbangun. Jika bukan karena dia mengeluarkan tungku dengan cukup cepat, dia pasti sudah terbunuh. Ini sangat mengejutkannya, dan keserakahan menyembunyikan dirinya selama beberapa tahun hingga ular Moongazer menjadi tenang. Dia tidak lagi berani memikirkan vena logam dan bergegas ke tempat dia merasakan harta karun itu. Saat itu dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Dia bermaksud hanya melihat-lihat. Jika mudah diambil, dia akan mengambilnya, dan jika tidak, maka dia akan segera pergi. Dengan hidupnya mencari harta, dia berhasil tiba di tempat Moonflower berada. Keserakahan hanya melihat sekali sebelum dia menghirup udara dingin dan matanya bersinar dengan keserakahan. Dia tidak tahu apa itu Moonflower, tapi dia jelas bisa merasakan kekuatan penghancur yang kuat di dalam. Dia merasa bahkan Ling Tianho akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Karena keserakahan menyerah saat pergi dan siap untuk mengambil harta ini. Namun, saat dia menyentuhnya, sepertinya seluruh planet benar-benar terbangun. Pada saat itu, ular Moongazer mulai berubah menjadi bentuk ketiga. Keserakahan hanya mampu membagi sedikit perasaan ilahi menjadi Moonflower sebelum mulut besar menelannya. Kemudian dia muncul di tempat ini. Dia telah menganalisis tempat aneh ini. Planet ini adalah binatang yang sangat besar. Ketakutan dengan hal ini, dia menyerah pada harta karun itu dan siap untuk melarikan diri. Dia mengandalkan kekuatan tungku untuk berpindah tempat berkali-kali untuk melarikan diri. Namun, setiap kali dia mencoba, dia akan ditangkap, ditelan, dan dibuang kembali ke tempat ini. Selain itu, setelah terakhir kali, tentakel ini melilit tungku seolah-olah mereka menyerap kekuatannya dan membuat tungku kehilangan efeknya. Dengan kecerdasan Great, dia secara alami mengurangi bahwa ini adalah penyerapan binatang buas dan area ekskresi. Dia hanya tidak mengerti mengapa binatang itu tidak membunuhnya dan terus membawanya ke sini. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun dia merasakan seseorang di luar. Kegembiraan yang dia rasakan tak terlukiskan. Rekan kultivator, selamatkan aku. Orang tua ini bersumpah akan ada imbalan besar. Keserakahan terus mengirimkan pesan akal ilahi. Wang Lin masih belum mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, ia berbalik untuk pergi. Wang Lin tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan mudah untuk masuk, tetapi tidak mungkin untuk pergi. Setelah mengetahui bahwa keserakahan telah terperangkap di sini dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, Wang Lin dapat menyimpulkan bahwa keserakahan adalah satu-satunya orang yang berasal dari sistem Star Alliance.
Setelah memahami ini, Wang Lin tidak lagi khawatir tentang apapun. Jika dia membuang waktu berbicara dengan keserakahan, maka dia tidak akan menjadi Wang Lin. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia tidak tergoda oleh harta yang serakah bicarakan sama sekali. Mereka yang harus dia dapatkan, dia secara alami akan mendapatkannya, dan yang tidak seharusnya dia dapatkan, dia tidak akan rakus terhadap mereka. Kalau tidak, itu akan sama dengan menyia-nyiakan 900 tahun kultivasinya. Inilah sebabnya Wang Lin menyerah saat terakhir kali dia datang ke sini sampai dia mengumpulkan cukup banyak buah Ascension Langit. Dia bergerak seperti angin menembus tanah. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, ia kembali ke tempat di mana retak pada tulang itu. Dia dengan cermat mengamati untuk waktu yang lama sebelum menentukan bahwa tidak ada ular Maungazer lain di sekitarnya. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan menghembuskan udara kotor. Dia tidak bergerak setelah dia duduk, dan penjaga surga keluar dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah bahaya yang dia temui terakhir kali, Wang Lin tidak berani mengambil risiko itu. Tangannya membentuk segel dan segel yang dia tempatkan di tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyegel cairan buah surgawi celestial runtuh. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa sebagian besar tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang meliputi planet Yunxia tiba-tiba bergetar. Cahaya merah terang datang dari akar tentakel ini. Tanpa segel, cairan Celestial Ascension Fruit langsung dilepaskan. Jika hanya satu bagian cairan Celestial Ascension Fruit yang diserap oleh Maungazer Serpent, itu seperti setetes ke laut. Seperti gigitan nyamuk, itu tidak menyakitkan atau gatal. Jika ada waktu antara setiap dosis, itu tidak akan menjadi masalah besar juga. Bagaimanapun, tubuh Maungazer Serpent memiliki cara detoksifikasi sendiri. Namun, pada saat ini, sebagian besar tentakel menyerap cairan sekaligus. Akibatnya, itu sekuat badai. Pada saat ini, sebagian besar tentakel berhenti bergoyang dan mulai bergetar. Kekuatan buah Ascension Celestial tiba-tiba menyebar. Kekuatan misterius dari sejumlah besar cairan buah Ascension Celestial memasuki tubuh Maungazer Serpent dari akarnya. Ini sama dengan 100 aliran dari sungai, 1000 sungai dari sungai, 10.000 sungai dari samudera. Kekuatan misterius buah langit tampaknya membentuk samudera, dan menyebar ke seluruh tubuh Maungazer Serpent. Tanah bergetar hebat dan aura yang sangat bersemangat datang dari bumi. Semua tentakel tampaknya telah kehilangan agresi mereka dan mulai mabuk-mabuk di sekitar. Jika kultivasi Wang Lin tidak cukup atau dia tidak memiliki pengalaman iblis yang tersebar menarik jiwa planet, maka dia hanya akan merasakan bumi bergetar dan tidak merasakan sensasi kegembiraan yang datang dari jiwa Maungazer Serpent. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu-ragu, lengannya membentang dan menyentuh kedua sisi tulang yang terbelah itu. Seolah-olah dia menghubungkan mereka dengan tubuhnya sendiri. Kemampuan ketiga sungai dunia bawah, kekuatan dunia bawah. Sungai bawah dunia Wang Lin muncul. Ia terbagi menjadi dua bagian di lengannya dan menyerang seperti dua naga yang ganas. Itu bergerak sangat cepat di sepanjang tulang dan menutupinya. Wang Lin berteriak, ekstraksi tulang. Hisap yang kuat datang dari sungai bawah tanah. Kemampuan ketiga ini datang dari Tide Abyss di Demon Spirit Land. Kekuatan ini diperoleh dari pencerahan yang dimiliki Wang Lin ketika ia mengalami kekuatan tak terlihat yang diciptakan oleh persimpangan dua sistem bintang. Kekuatannya akan tumbuh tanpa batas bersama dengan daunnya. Pada saat ini, dia menggunakannya dengan kultivasi Ascendant tahap akhir, dan itu sudah cukup untuk menyebabkan seluruh planet bergetar. Bahkan kabut di sekitar planet ini terpengaruh. Gelombang raungan teredam yang mengeluarkan perasaan kuno datang dari bumi dan menyebar sangat jauh. Di planet Yunxia, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan matanya bersinar. Kekuatan sungai bawah laut menutupi kedua bagian tulang. Pada saat ini, dua bagian tulang bergerak seolah-olah mereka hidup. Mengikuti ledakan cahaya keemasan, gemetaran itu menjadi lebih ganas. Bukan hanya satu bagian, tetapi seluruh tulangnya bergetar. Sepertinya tangan besar itu memegang tulang belakang seseorang dan mengguncangnya dengan keras, sehingga menyebabkan seluruh tubuh mereka bergetar. Ular Maungazer seperti ini sekarang. Seluruh planet mulai bergetar hebat. Daerah di sekitar Wang Lin bergetar hebat, tetapi tubuhnya tampaknya berakar di tempat dan tetap tak bergerak. Rasa sakit yang hebat menyebar di seluruh Maungazer Serpent raksasa ini, tetapi karena sejumlah besar buah Ascension Langit, rasa sakit sangat tumpul. Selain itu, melalui beberapa cara aneh, rasa sakit ini diubah menjadi rasa kegembiraan yang intens. Semburan kabut merah keluar dari tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi planet ini. Tentakel bergetar hebat dan raungan yang teredam tampaknya berasal dari planet ini. Semua tentakel di permukaan memanjang seperti orang gila, dan panjangnya bertambah beberapa kali lipat dari aslinya semula 1000 kaki. Jika seseorang melihat planet Yunxia dari luar angkasa, itu akan terlihat seperti landak laut raksasa. Jauh di dalam planet Yunxia, mata Wang Lin semakin bersinar. Kekuatan hisap tak berujung datang dari lengannya dan menyebar melintasi dua bagian tulang. Gaya isapnya seperti pisau yang memisahkan tulang dari tubuh Maungazer Serpent. Selama proses ini, Maungazer Serpent raksasa ini bergetar lebih keras. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan planet ini, dan tentakel meluas lebih jauh.
Pada saat yang sama, sejumlah besar kotoran jatuh dari ular Moongazer. Jika seseorang melihat ini dari langit, mereka akan melihat sejumlah besar kotoran mengambang dari planet ini ke ruang angkasa. Namun, jika seseorang melihat dari luar angkasa, mereka akan melihat massa tanah yang tak terhitung jumlahnya datang dari planet Yunxia dan perlahan-lahan melayang. Itu seperti telur dengan cangkangnya yang cepat retak dan jatuh. Aura kuno perlahan-lahan datang dari dalam planet saat kotoran berterbangan. Seolah-olah seekor binatang buas ganas yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan terbangun. Getarannya menjadi semakin kuat, dan semakin banyak kabut merah mulai datang dari tentakel. Campuran kabut merah dan kabut di luar tampaknya membentuk kepompong yang pekat. Di planet Yunxia, mata Wang Lin bersinar lebih terang. Bumi bergetar bahkan lebih keras sebelumnya, dan rasa krisis yang kental datang kepadanya dari segala arah. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan bergerak secepat cahaya. Saat ini matanya mengandung kekuatan guntur. Dia langsung tiba di bagian kiri tulang. Kedua tangannya meraih tulang dan dia berteriak, "Bangkit!" Raungan ini seperti gemuruh yang menggelegar yang mengeluarkan semua energi Wang Lin dengan imbalan kekuatan besar. Vena yang tak terhitung jumlahnya di lengannya menggembung, dan bahkan ada kilatan rune yang muncul dari siklus energi spiritual celestialnya. Kedua tangannya mencengkeram bagian kiri tulang dengan erat. Matanya mengungkapkan sedikit kegilaan, tetapi jauh di dalam kegilaan ini ada perasaan tenang yang luar biasa. "Bangkitlah untukku!" Wang Lin berteriak lagi dan dia menarik dengan tangannya lagi. Bumi berguncang bahkan lebih keras dan raungan menyakitkan datang ke bumi. Namun, karena kekuatan Celestial Ascension Fruits, raksasa Moongazer Serpent tidak dapat menentukan apa perasaan ini. Bumi bergetar lebih keras, dan tubuh Wang Lin menegang dan dia menarik sekali lagi. Dia berhasil membuat setengah tulang ini bergerak 3 inci. Selama itu bisa dipindahkan, bahkan 1 inci itu penting. Wang Lin mengaktifkan semua energi spiritual celestial di tubuhnya tanpa ragu-ragu dan menarik tulang. Keributan tanpa akhir datang dari bumi saat tulang yang panjangnya tak terhitung kilometer perlahan-lahan diseret keluar oleh Wang Lin. 7 inci, 10 inci, 3 kaki, 6 kaki, 10 kaki, 100 kaki. Suara gesekan sudah cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Wang Lin mulai menarik setengah bagian tulang ini lebih cepat dan lebih cepat. Wajah Wang Lin ganas, dan energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Jika dia belum mencapai tahap akhir ascendan, tubuhnya mungkin tidak akan sanggup menggunakan energi spiritual surgawi seperti ini. Setiap kali energi spiritual surgawi berputar sekali, kekuatan Wang Lin akan meningkat pesat. Waktu adalah esensi, dan bahaya meningkat 1 kali lipat setiap detik yang dia habiskan di sini. Mata Wang Lin berwarna merah darah saat dia mengeluarkan raungan lagi. Kekuatannya mencapai puncaknya. Ada gemuruh keras ketika Wang Lin bergegas ke permukaan dengan bagian ini dari tulang. Penjaga langit segera melewati Wang Lin dan menyerbu ke bagian tulang yang lain. Sebagai perbandingan, penjaga langit yang berada pada tahap ilusoriin dan mengolah metode yang mirip dengan dewa kuno jauh lebih kuat daripada Wang Lin itu tiba di sebelah tulang dalam sekejap dan meraihnya dengan kedua tangan. Ketika penjaga langit menarik bagian tulang yang lain, bumi bergetar bahkan lebih keras. Gemuruh terdengar seperti grendel guntur yang tak terhitung jumlahnya turun. Saat penjaga langit memegang tulang, tubuhnya bersinar emas dengan sedikit merah. Itu menyeret tulang dan mengikuti setelah Wang Lin. Wang Lin dan penjaga langit menyeret satu bagian tulang masing-masing karena mereka dengan cepat menembus seluruh bumi di depan mereka dan menuju ke permukaan. Kecepatan mereka terlalu cepat, karena Wang Lin menggunakan semua kecepatannya tanpa ragu-ragu. Awalnya dia tidak cepat, tetapi begitu dia mendapatkan momentum, dia menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bumi bergetar dan ular Moongazer meraung semakin keras. Tentakel melepaskan lebih banyak kabut merah, dan di bawah stimulasi rasa sakit yang hebat ini, ular Moongazer dengan cepat berubah menjadi bentuk ketiga. Namun, berkat buah Ascension Langit, proses transformasi menjadi jauh lebih lambat dan Moongazer Serpent tidak dapat mengetahui dari mana rasa sakit yang hebat itu berasal. Lagi pula, tubuhnya terlalu besar. Juga, itu hanya sedikit demi sedikit bangkit, jadi masih dalam kondisi mengantuk. Ini memungkinkan buah Ascension Surgawi menjadi lebih efektif. Saat bumi bergemuruh, Wang Lin menyerbu. Saat dia menyerang, kegilaan di matanya bahkan lebih intens. Dia tanpa ampun menarik tulang keluar dari bawah tanah. Suara nyaring membuat bumi bergetar lebih, dan suara tulang menggiling bumi sudah cukup untuk membuat orang sakit kepala. Setengah bagian tulang ini terlalu besar dan membentang sejauh beberapa kilometer seperti pegunungan. Dari kejauhan, itu tampak seperti naga api raksasa, emas, api. Benda ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas memegang, jadi Wang Lin harus menyeret tulang saat ia dibebankan ke langit. Sosoknya terlalu kecil dibandingkan tulang raksasa ini. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Pada saat ini, bumi bergemuruh sekali lagi dan penjaga surga menyerbu keluar. Itu membawa setengah tulang yang lain dan mengikuti setelah Wang Lin. Mengisi. Mata Wang Lin memerah, dan siklus energi spiritual celestial di tubuhnya sudah di luar batas kemampuannya. Beberapa energi spiritual celestial bocor keluar dari tubuhnya, menyebabkannya sangat sakit.
Namun, dibandingkan dengan bisa mendapatkan tulang ular Moongazer, rasa sakit ini sepadan. Wang Ling tahu bahwa dia harus pergi dengan cepat, karena jika dia sedikit lebih lambat, semuanya akan hancur dan dia bahkan bisa kehilangan nyawanya di sini. Dia tidak percaya ular Moongazer akan memiliki pemikiran untuk membiarkan makhluk yang mengambil tulangnya melarikan diri. Begitu dia dilahap, dia pasti akan mati. Meskipun tentakel ingin membungkus mereka, karena efek buah langit kenaikan, gerakan mereka lebih lambat. Namun, tulang itu terlalu besar, sehingga meskipun tentakel lebih lambat, banyak dari mereka masih melilit tulang. Wang Lin menampar tasnya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan bendera pembatasan. Matanya menunjukkan tanda patah hati, tapi ini bukan waktunya untuk khawatir. Dia membentuk segel dan menunjuk ke bendera pembatasan. Bendera ini tiba-tiba bergetar dan sepertinya menjerit sedih. Setelah semua, itu telah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun, dan lebih dari 900 tahun menyempurnakannya telah menyebabkan sedikit kecerdasan untuk terbentuk. Teriakan sedih mengungkapkan jejak ketegasan. Bendera pembatasan runtuh dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi meteor hitam. Tampaknya ada nyala api yang membakar di dalamnya ketika jatuh pada tentakel yang melilit tulang. Penghancuran diri dari bendera pembatasan ditukar dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, batasan besar muncul, dan batasan ini mengandung roh. Roh ini terbentuk karena Wang Lin, dan itu juga dipadamkan untuk Wang Lin. Karena pembatasan besar ini membawa roh, itu mengeluarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Ketika jatuh pada tentakel, itu menyebabkan mereka langsung melambat. Moongazer Serpent terlalu kuat. Bahkan penghancuran diri dari bendera pembatasan tidak dapat memotong tentakel, itu hanya bisa menunda tentakel sesaat. Wang Lin diam-diam menghela nafas, tapi dia tanpa ampun menarik tanpa ragu-ragu. Tulang terjerat ditarik ke atas dan Wang Lin menyerbu menuju kabut di langit sambil membawa tulang. Adapun bagian tulang dilakukan oleh penjaga langit, itu juga terjerat. Namun, dengan penghancuran bendera pembatasan, itu juga ditarik bebas, dan penjaga bergegas mengejar Wang Lin. Selama mereka bisa melewati lapisan kabut ini, mereka akan berada di ruang tanpa akhir. Namun, pada saat ini, getaran di bumi mencapai puncaknya dan celah besar muncul. Itu seperti mulut besar, dan raungan yang mengguncang langit dan bumi keluar dari mulut besar ini. Tubuh Wang Lin bergetar dan semua energi spiritual langit di tubuhnya runtuh. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan dia batuk seteguk darah. Bahkan tubuh penjaga surga bergetar, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya sedikit menghilang. Wang Lin menggertakkan giginya. Dia mengabaikan aura mulut raksasa saat dia menyerbu sekali lagi ke arah kabut tebal. Namun, retakan di tanah naik seperti orang gila. Pada saat ini, bumi mulai naik secara konstan dan seluruh planet mulai bergemuruh. Sejumlah besar tanah runtuh dan terbang keluar angkasa. Adegan ini hampir persis sama dengan ketika tubuh aslinya menyebabkan sebuah planet runtuh. Namun, planet itu runtuh dari bagian dalam, dan ledakannya sangat kuat. Jika kultivator tingkat rendah terlalu dekat, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, planet Yunxia sedikit berbeda. Meskipun itu juga runtuh, tidak ada kekuatan destruktif. Itu lebih seperti ular Moongazer yang bangun dan mengibaskan puing-puing yang telah terkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun. Bumi yang terus naik hanya ilusi, karena yang disebut bumi hanyalah ular Moongazer. Tubuh. Munculnya bumi hanyalah ular Moongazer yang berbalik dan mengangkat kepalanya. Retak raksasa itu langsung mendekat, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kekuatan buah asension surgawi masih ada di sana, atau tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama dia bisa menghentikan Moongazer Serpent untuk sesaat, dia bisa mengisi melalui kabut dan memasuki ruang. Wang Lin mengepalkan giginya dan hendak menampar tasnya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang sangat dia kenal ketika mulut besar mendekatinya. Itu adalah fluktuasi dari formasi pedang bintang 7. Dia menarik tangan kanannya dari tas dan membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, "Formasi pedang, berputar." Suaranya membawa kekuatan saat itu terdengar seperti sambaran petir ke arah formasi pedang bintang 7 di dalam mulut besar. Pembentukan pedang 7 bintang dengan cepat berputar dan mengeluarkan energi pedang yang tak ada habisnya karena menyerang seperti orang gila dari dalam. Namun, serangan ini benar-benar tidak signifikan bagi Moongazer Serpent dan tidak mampu menghentikannya bahkan untuk setengah detik. Melihat mulut semakin dekat, mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, "Pedang tikus, meledak." Suara teredam datang dari mulut dan kemudian raungan datang dari dalam. Mulut bergerak lebih cepat dan berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia dan penjaga surga kini telah memasuki kabut tebal. Namun, kabut tebal ini dengan cepat menghilang ketika mulut tertutup. Kabut itu menghilang tanpa trans dalam sekejap mata. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya kabut tebal di sekitar ular menghilang. Babi, domba, monyet, sapi, harimau, dan kelinci, semua meledak. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegilaan. Gemuruh, 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 gemuruh. Ledakan yang tak terhitung bergema dalam Moongazer Serpent. Pedang tidak hanya meledak, roh-roh jahat yang tinggal di dalamnya juga meledak.
Pada saat ini, kekuatan penghancur yang kuat terbentuk ketika formasi pedang 7 bintang meluncurkan serangannya yang paling kuat di Moongazer Serpent. Namun, Moongazer Serpent begitu kuat sehingga ledakan formasi pedang bintang 7 telah tidak berpengaruh padanya. Itu hanya melambatkannya sejenak karena dampak ledakan. Namun, apa yang diinginkan Wang Lin adalah melambat. Dia dan penjaga surga dengan cepat menyerbu keluar. Bintang-bintang tepat di depan mata mereka. Mulut besar itu dengan cepat pulih. Kekuatan buah langit Ascension masih membuatnya tidak yakin dari mana rasa sakit dan kegembiraan yang kuat ini berasal. Namun, dalam keadaan bingung setelah bangun, rasanya dua makhluk yang mencoba melarikan diri adalah membawa sesuatu yang akrab. Secara tidak sadar dikejar untuk mencoba menjaga kedua hal yang akrab di sini. Ketika melihat dua lainnya bergerak lebih cepat dan lebih cepat, itu mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Meskipun suara ini tidak memiliki arti praktis, itu sangat aneh. Saat suara ini muncul, kulit kepala Wang Lin langsung mati rasa. Ini adalah bahasa dewa kuno. Wang Lin tersentak. Kenangan dari Tusi tidak menunjukkan bahwa Moongazer Serpent dapat berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Moongazer Serpent macam apa ini? Saat kata-kata para dewa kuno bergema, langit berubah. Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa hal yang mengejarnya bukan lagi ular Moongazer tetapi dewa dewasa-dewasa. Bahasa dewa kuno bergema, dan itu sangat kuno. Namun, apa yang membawa Wang Lin adalah perasaan bahwa krisis hidup dan mati akan terjadi. Retakan muncul di ruang sekitar daerah ini seolah-olah akan runtuh. Ini membuat Wang Lin hampir kehilangan akalnya. Dia tahu mantra ini. Ini adalah mantra yang menghancurkan yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 8. Itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang terlihat dan menyebabkan segala sesuatu dalam jangkauannya hancur menjadi debu. Perasaan hidup dan mati yang dia rasakan belum pernah sekuat ini. Wang Lin berbalik dan meraung keras namun aneh. Apa yang dia ucapkan juga merupakan bahasa para dewa kuno, yang dia warisi dari Tusi. Bumi tiba-tiba berhenti dan mulut besar itu sedikit tertutup. Pada saat yang sama, dua celah muncul, mengungkapkan sepasang mata dingin. Tatapan ini jatuh pada Wang Lin, dan itu mengungkapkan jejak dingin dan kebingungan. Karena Moongazer Serpent terganggu, runtuhnya ruang di sekitar mereka berhenti. Wang Lin melarikan diri tanpa ragu-ragu dan penjaga surga tidak pernah berhenti. Tepat pada saat ini, sosok kurus keluar dari kedalaman celah dengan rasa takut dan kegembiraan. Dia keserakahan. Perubahan besar ke Moongazer Serpent menyebabkan lokasi penyerapan dan ekskresi di Moongazer Serpent berubah dengan hebat, menghasilkan celah. Keserakahan menggunakan celah ini untuk melarikan diri, dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan tungku besar. Setelah menyerbu keluar dari tempat itu, keserakahan memperhatikan bagaimana menakutkan ular Moongazer itu. Dia tidak ragu untuk menggunakan tungku besar untuk membantunya terbang. Ketika dia melihat tatakan raksasa dan bahkan bintang-bintang di luarnya. Kegembiraan yang belum muncul dalam 100 tahun melonjak melalui tubuhnya. Dia bahkan merasakan air mata muncul di matanya. Hari-hari kehidupan yang tidak seperti manusia atau hantu ini akhirnya akan berakhir. Dia ingat 100 tahun terakhir. Dia menghabiskan hampir sepanjang waktu di lokasi ekskresi binatang itu. Baginya ini memalukan. Secara khusus, bau busuk itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakannya. Meskipun bau busuk sudah hilang, dia merasa masih bisa mencium baunya. Keserakahan bersumpah bahwa begitu dia melarikan diri, dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah ke domain utara dari sistem bintang Al-Heaven. Di masa depan, ketika dia pergi berburu harta karun lagi, dia harus hati-hati, dan lebih hati-hati. Melihat celah semakin dekat dan lebih dekat, kegembiraan keserakahan telah mencapai puncaknya. Orang tua, keserakahan akhirnya akan bebas. Pada saat ini, kebingungan di mata Moongazer Serpent tiba-tiba menghilang dan bahasa dewa kuno bergema sekali lagi. Seluruh tubuh Wang Lin terasa dingin. Di saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa ragu lagi. Dia mengirimkan perintah yang menyebabkan penjaga surga melambat dan melemparkan setengah tulang yang dibawanya ke Moongazer Serpent. Aku akan mengembalikan setengahmu. Setengah tulangnya seperti gunung besar, jadi itu menciptakan suara bersiul yang keras saat jatuh ke atmosfer. Ini menyebabkan mulut besar berhenti sekali lagi. Runtuhnya ruang di sekitarnya berhenti sekali lagi. Moongazer Serpent menatap gunung yang jatuh dengan cepat, dan matanya menunjukkan kebingungan sekali lagi. Benda ini sangat akrab, tetapi tidak bisa mengingat apa itu. Namun, secara tidak sadar ia membuka mulutnya dan menelan pegunungan. Kegembiraan keserakahan begitu kuat sehingga sepertinya ia telah melahap buah Ascension Celestial yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergerak sangat cepat saat dia semakin dekat dan dekat ke celah itu. Dia bahkan ingin mengaum dengan keras. Kesengsaraan yang hampir 100 tahun akhirnya akan berakhir. Dia tidak bisa berteleportasi di dalam Moongazer Serpent, dia sudah tahu ini. Saat dia mencoba untuk berteleportasi, dia akan terhalang oleh kekuatan aneh, yang akan menyebabkan kecepatannya menjadi lebih lambat. Namun, pada saat ini ketika keserakahan sangat dekat dengan celah, raksasa bayangan tiba-tiba menghilang di balik retakan. Keserakahan terkejut dan dia menggosok matanya. Dia bahkan curiga bahwa dia berhalusinasi. Apa bayangan raksasa ini?
Setelah tertutupi bau busuk di dalam Moongazer Serpent begitu lama, bahkan pikiran Greet agak membosankan. Ini, sebuah gunung. Mata Greet mengungkapkan keputusasaan dan kegembiraannya langsung menghilang. Siapapun yang tiba-tiba merasakan perasaan kontradiktif yang kuat ini akan merasa seolah-olah mereka akan runtuh. Namun, keserakahan adalah seorang kultivator yang kuat. Dia meraung saat dia maju ke depan dan memasuki tungku. Kemudian tungku itu menabrak sisi. Gunung berseliweran dan ujung gunung bergesekan dengan tungku, menyebabkan serangkaian percikan api. Getaran menyebabkan keserakahan yang ada di dalam untuk terus batuk darah. Sial! Setelah nyaris menghindari gunung, keserakahan muncul dari tungku yang benar-benar pucat. Dia tidak memiliki kendali penuh atas tungku, jadi jika dia berada di dalamnya terlalu lama, dia akan disempurnakan oleh aura mengerikan di dalamnya. Setelah menelan setengah gunung, kebingungan di Moongazer ular menjadi lebih kuat. Perasaan ini sangat akrab, hampir akan mengingat. Meminjam saat keraguan dari ular Moongazer, Wang Lin memerintahkan penjaga surga untuk membantu membawa tulang. Keduanya dengan cepat melarikan diri ke bintang-bintang. Kebingungan di Moongazer Serpent berangsur-angsur menghilang dan kekuatan buah Ascension Surgawi akan segera menghilang. Sekarang teringat bahwa gunung ini bukan hal biasa, itu terbentuk dari tulangnya sendiri. Ketika efek buah surgawi menghilang, Moongazer Serpent mampu mendeteksi lokasi rasa sakit. Itu dari tempat tulangnya seharusnya. Tiba-tiba badai muncul. Setelah efek buah surgawi menghilang, rasa sakit yang disembunyikan oleh buah-buahan mengungkapkan dirinya sendiri. Ini menyebabkan amarah Moongazer meledak sepenuhnya.